Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rodiatul Jumiati. Di sini saya akan melakukan injeksi vitamin K, di mana pemberian injeksi vitamin K ini diberikan 1 jam setelah persalinan. Tujuan dari injeksi vitamin K ini yang pertama yaitu untuk mencegah perdarahan, kemudian untuk agar bayi tidak mengalami infeksi. Untuk kontrak waktunya nanti kurang lebih 30 menit. Sebelum dilakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat. Kemudian siapkan spek 3 cc. Setelah itu patahkan ampul. Setelah ampul dipatahkan, pakai satu sarung tangan bagian kanan, mengisi spuit dengan vitamin K1 dengan dosis 1 mili. Setelah terisi vitamin K, pakai lagi satu sarung tangan bagian kiri. Kemudian mengatur posisi bayi. Setelah itu menyiapkan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga tengah paha kiri bagian luar. Meletakkan ibu jari dan telunjuk pada posisi yang akan disuntik, dikumpulkan ototnya, kemudian lakukan penyuntikan. Dilakukan dengan tegak lurus intramuskular 90 derajat. Lakukan aspirasi untuk memastikan jarum tidak mengenai pembuluh darah. Setelah itu masukkan vitamin K, menarik jarum sambil menekan lokasi penyuntikan dengan kapas. Setelah dilakukan pemberian injeksi vitamin K, maka bereskan alat. Kemudian alat sudah dibereskan, kemudian merapikan bayi untuk diberikan pada ibu. Setelah pemberian vitamin K telah selesai, berikan bayi pada ibu. Kemudian dijelaskan apa saja efek sampingnya, yaitu berupa adanya nyeri suntikan pada daerah bekas penyuntikan, yaitu di paha kiri bagian atas. Kemudian nanti ada benjolan kecil karena bekas suntikan. Kemudian yang kedua dilakukan pemberian imunisasi HB yang diberikan pada usia 0-7 hari. Tujuan dari pemberian imunisasi ini yaitu untuk mencegah penularan virus hepatitis B pada bayi. Nanti untuk kontrak waktunya kurang lebih 20 menit. Kemudian identitas bayi juga harus dipastikan dengan benar agar nanti tidak salah memberikan imunisasi pada bayi. Sebelum dilakukan tindakan, akan dilakukan pencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat. Kemudian membuka kemasan HB unit check, kemudian mendorong antara needle dan reservoir secara bersama-sama. Mengatur posisi bayi dan menyiapkan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga tengah paha atas bagian luar atau paha kanan. Kemudian bersihkan lokasi penyuntikan, kemudian dikumpulkan, lakukan injeksi intramuskular 90 derajat. Setelah vaksin diberikan, ambil kapas untuk menekan lokasi penyuntikan. Setelah vaksin diberikan, rapikan anak untuk diberikan pada ibu. Kemudian berikan penjelasan pada orang tua tentang efek samping yang akan dirasakan bayi, yaitu kemerahan, nyeri, bengkak, atau muncul benjolan di area suntikan. Nanti dijelaskan juga untuk jadwal imunisasi selanjutnya. Assalamualaikum, saya Rodiatul Jumiati. Di sini saya akan melakukan imunisasi BCG atau imunisasi ketiga pada bayi. Imunisasi BCG ini dilakukan pada usia bayi 1 bulan. Tujuan dilakukan imunisasi TBC ini untuk mencegah bayi terjadi tuberkulosis. Untuk kontrak waktunya sendiri nanti kurang lebih 20 menit.
Di sini kita harus mengidentifikasi identitas bayi dengan benar agar tidak salah memberikan imunisasi. Sebelum dilakukan imunisasi, kita membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Kemudian siapkan spet 5 cc untuk mengambil pelarut vaksin BCG. Setelah itu patahkan ampul, ambil spet 5 cc, ambil pelarut vaksin sebanyak 5 ml. Setelah itu campurkan di vaksin yang akan dilarutkan. Dikeluarkan dulu udaranya. Setelah itu dimasukkan pelarutnya. Kemudian dikocok terlebih dahulu sebelum diambil vaksin yang sudah dicampur dengan pelarut. Ambil vaksinnya sebanyak 0,5 ml. Setelah itu siapkan daerah yang akan dilakukan penyuntikan, yaitu di bagian lengan atas bagian kanan bayi. Membersihkan lengan dengan kapas yang telah dibasahi dengan air DPT. Kemudian memegang dengan meregangkan, lakukan penyuntikan 10-15 derajat. Di sini tidak dilakukan aspirasi, langsung dimasukkan vaksinnya. Setelah itu ambil kapas untuk menahan daerah penyuntikan. Setelah pemberian imunisasi dilakukan, maka bereskan bayi untuk diberikan pada ibu dan jelaskan pada ibu untuk efek sampingnya, yaitu akan timbul benjolan di kulit bayi yang mendatar dengan kulit kelihatan pucat dan pori-pori jelas. Kemudian nanti akan berikan penjelasan pada ibu untuk tentang jadwal imunisasi selanjutnya. Assalamualaikum, saya Rodiatul Jumiati. Di sini saya akan melakukan imunisasi DPT, HB, dan HIV. Tujuan dari diberikan imunisasi ini untuk mencegah difteri, tetanus, meningitis, dan pertusis. Kontrak waktu nanti kurang lebih 20 menit. Kemudian jangan lupa untuk mengidentifikasi identitas bayi dengan benar agar nanti tidak salah melakukan imunisasi. Sebelum dilakukan imunisasi, membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Siapkan spet 3 cc, kemudian ambil spuit untuk mengisi vaksin DPT sebanyak 0,5. Diisinya itu sebanyak 0,6 ml agar nanti untuk 0,1 ml nya dikeluarkan jika ada udara yang masuk. Kemudian mengatur posisi bayi, menyiapkan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga atas paha kanan. Kemudian meletakkan ibu jari, dikumpulkan, dilakukan injeksi intramuskular 90 derajat, dilakukan aspirasi. Setelah itu ambil kapas untuk menahan penyuntikan. Setelah imunisasi diberikan, bereskan bayi untuk diberikan pada ibu dan dijelaskan pada ibu untuk efek samping dan obat yang akan diberikan pada adik. Jelaskan pada ibu untuk efek samping yang akan terjadi pada adik itu, yaitu demam dan nanti ada bekas luka bakar pada lokasi penyuntikan. Nanti jelaskan juga pada ibu untuk pemberian obat penurun panas untuk mengatasi apabila nanti adik mengalami efek samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Jumiati. Di sini saya akan melakukan imunisasi polio. Imunisasi polio diberikan usia 2 bulan, yaitu bertujuan untuk menguatkan imunisasi anak terhadap virus polio. Nanti untuk kontrak waktunya itu kurang lebih 20 menit. Sebelum dilakukan tindakan, kita mengidentifikasi terlebih dahulu
Untuk identitas bayi harus benar, kemudian sebelum dilakukan tindakan membaca basmalah terlebih dahulu dan mencuci tangan. Siapkan spet 3 cc untuk mengisi vaksin polio sebanyak 0,6. Untuk dosis pemberian vaksin sendiri yaitu 0,5. Kenapa diisi 0,6? Agar 0,1-nya dikeluarkan untuk mengeluarkan udara pada spet. Kemudian mengatur posisi bayi dan menyiapkan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga paha atas bagian luar. Letakkan ibu jari dan penyuntik pada posisi yang akan disuntik dengan cara dikumpulkan untuk ototnya. Penyuntikan dilakukan intramuskular 90 derajat. Setelah dilakukan penyuntikan, aspirasi terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan vaksin. Jarum dikeluarkan dan kapas menahan penyuntikan. Dilakukan penyuntikan, mengamati kondisi umum anak apakah baik, kemudian merapikan anak sambil membereskan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan. Setelah itu berikan bayi pada ibu, kemudian jelaskan mengenai efek samping yang akan terjadi pada bayi, yaitu bayi akan sedikit rewel karena mengalami nyeri pada bekas suntikan. Jelaskan juga pada ibu untuk jadwal imunisasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodia Pujiati. Di sini saya akan melakukan imunisasi campak, di mana imunisasi campak ini diberikan pada bayi usia 9 bulan. Untuk tujuan diberikan imunisasi ini untuk mencegah bayi tidak terpapar penyakit campak. Nanti untuk kontrak waktunya kurang lebih 20 menit. Kemudian mengidentifikasi identitas bayi dengan benar agar nanti pada saat melakukan imunisasi tidak salah memberikan. Setelah itu membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan. Kemudian siapkan spet 5 cc dan 1 cc. Ambil pelarut campak, patahkan ampul. Diambil spet 5 cc untuk mengambil pelarut sebanyak 5 ml. Setelah itu ambil untuk vaksin campaknya, dikeluarkan terlebih dahulu udara yang ada di spet. Setelah itu dimasukkan, kemudian vaksin campak dikocok terlebih dahulu sebelum diambil menggunakan spet 1 cc. Diambil vaksinnya sebanyak 0,5 ml. Sebanyak 0,5 ml. Kemudian mengatur posisi bayi dan menyiapkan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga bagian lengan kiri atas. Membersihkan lengan dengan kapas desinfektan. Kemudian meregangkan lengan kiri atas bayi. Dilakukan penyuntikan intrakutan yaitu 45 derajat. Mendorong pangkal piston dengan ibu jari. Setelah vaksin habis, menarik jarum sambil menekan lokasi penyuntikan dengan kapas. Kemudian membereskan alat, sarung tangan dan APD dilepaskan. Untuk sarung tangan dilarutkan di larutan klorin 0,5% secara terbalik. Setelah itu cuci tangan. Kemudian memakai bedong pada bayi untuk diberikan kepada ibu, dan kemudian
Berikan penjelasan pada ibu terkait efek samping yang akan dirasakan oleh bayi, yaitu bayi akan mengalami rewel karena mengalami nyeri pada area